Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi video ini adalah pengganti pertemuan tatap muka kita yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat erat kaitannya dengan keseharian kita sebagai pengguna teknologi, yaitu antarmuka, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut interface. Setiap kali kita membuka aplikasi di smartphone, menggunakan website, atau bahkan kita menekan tombol-tombol di ATM, itu kita sedang berinteraksi dengan yang namanya antarmuka. Nah, di sesi ini kita akan membahas lebih dalam apa itu antarmuka atau interface dan bagaimana prinsip-prinsip mendesainnya dengan baik dan apa saja bentuk-bentuknya dan hari ini kita akan bahas lebih dalam. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sampaikan terlebih dahulu 3 topik utama yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita akan bahas UI, usability, dan UX. Nah, 3 istilah ini sangat sering muncul di dunia desain dan teknologi, dan kita perlu memahami perbedaan serta hubungan di antara ketiganya. Yang kedua, kita akan membahas Schneiderman 8 Golden Rules of Interface Design, yaitu 8 aturan emas yang menjadi panduan dalam mendesain antarmuka yang baik. Dan yang ketiga, kita akan melihat bentuk-bentuk antarmuka. Nah, dari yang paling klasik seperti command line hingga yang paling modern seperti virtual reality. Nah, ketiga topik ini akan memberi Anda pemahaman yang komprehensif tentang dunia antarmuka. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Apa itu user interface? Menurut Dennis Wixom dan Roth, user interface adalah bagian dari sistem yang menjadi tempat pengguna berinteraksi. Cakupannya mencakup tampilan layar yang menyediakan navigasi di dalam sistem, layar dan formulir untuk memasukkan data, serta laporan yang dihasilkan sistem tersebut. Kalau kita sederhanakan, user interface adalah tempat atau titik di mana pengguna berinteraksi dengan sistem. Contohnya sangat banyak di sekitaran kita. Halaman website yang memiliki menu-menu navigasi itu adalah user interface. Voice command seperti Siri, Google Assistant itu juga merupakan user interface. Hanya saja kita berinteraksi menggunakan suara, bukan layar sentuh. Layar ATM saat kita menekan angka PIN kita juga adalah user interface. Intinya adalah dimanapun ada titik pertemuan antara manusia dan sistem, disitulah ada antarmuka. Nah, sekarang kita berkenalan dengan konsep kedua yang sangat erat kaitannya dengan user interface, yaitu usability. User interface dan usability adalah 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Mengapa? Karena sebaik apapun tampilan sebuah antarmuka, itu jika tidak memiliki usability yang baik, maka antarmuka tersebut gagal menjalankan fungsinya. Nah, lalu apa itu usability? Istilah usability memiliki 2 konsep utama. Yang pertama, aplikasi yang mudah untuk digunakan. Artinya, pengguna tidak perlu berpikir keras atau kebingungan ketika mengoperasikan sistem tersebut. Yang kedua, aplikasi yang mudah untuk dipelajari. Artinya, pengguna baru pun bisa dengan cepat memahami cara menggunakannya tanpa butuh panduan yang panjang. Nah, menariknya adalah usability suatu sistem itu bisa diukur secara objektif. Nah, salah satu alat ukurnya adalah yang paling populer adalah System Usability Scale atau SUS. Ya, ini adalah sebuah kuesioner standar yang terdiri dari 10 pertanyaan dan menghasilkan skor yang menggambarkan tingkat usability sebuah sistem. Nah, ini sering digunakan dalam penelitian HCI dan pengembangan produk.
Selain UI dan usability, sekarang kita bahas konsep ketiga, yaitu user experience atau disingkat UX. UX berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakan aplikasi atau sistem. Perhatikan kata dirasakan. Nah, ini bukan hanya tentang apakah fungsinya berjalan, tetapi tentang kesan dan emosi yang tertinggal setelah pengguna itu berinteraksi dengan aplikasi dan sistem. Bahkan UX ini mencakup juga pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan organisasi yang menyediakan sistem tersebut. Misalnya, bagaimana pelayanan pelanggannya, bagaimana reputasi brandnya, dan sebagainya ya. Nah, lebih spesifik lagi, UX design ini adalah tentang bagaimana kita sebagai desainer memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengguna aplikasi atau sistem yang kita buat. Nah, satu hal penting yang perlu kita ingat, UX sangat bergantung dari selera pengguna karena sifatnya personal dan subjektif. Nah, itulah mengapa pengguna harus dilibatkan dalam proses merancang user interface. Kita tidak bisa berasumsi bahwa apa yang menurut kita itu bagus, itu pasti dirasakan sama oleh pengguna. Nah, slide ini memberikan ilustrasi yang sangat bagus untuk membantu kita memahami perbedaan antara UI design, usability design, dan user experience design secara lebih konkret. Nah, mari kita lihat bersama. Kita perhatikan contoh yang digunakan, itu sebuah tombol di halaman checkout. UI design berfokus pada tampilan visual. Nah, di sini contohnya adalah perbedaan antara tombol submit yang berbentuk kotak biasa versus tombol submit yang berbentuk lebih menarik. Nah, ukurannya adalah function its words. Artinya UI design hanya menjawab pertanyaan apakah tampilan ini berfungsi. Nah, sedangkan usability design naik satu level lebih tinggi. Di sini contohnya adalah pilihan antara hanya ada tombol submit saja versus ada tombol submit dan juga tombol cancel-nya. Nah, adanya tombol cancel membantu pengguna melakukan aksi dengan lebih baik. Ukurannya adalah action it works well. Artinya usability design menjawab apakah antarmuka ini bekerja dengan baik. Kemudian user experience design. Nah, ini adalah level tertinggi. Di sini bukan hanya tombolnya yang berbeda, teksnya pun berubah menjadi yes, complete my order dan no thanks. Dan ini terasa jauh lebih manusiawi dan personal gitu kan. Bahkan ada tambahan pesan bonus order arrive earlier than promised, yang membuat pengguna merasa senang dan terkejut secara positif. Ukurannya adalah emotion. If works well and makes me say wow. Itu artinya bahwa UX design menjawab apakah antarmuka ini menciptakan pengalaman emosional yang positif untuk penggunanya. Gitu ya. Jadi jelas sekali perbedaannya dari sekedar tampilan ke fungsi yang baik hingga pengalaman yang berkesan. Dari ilustrasi tadi kita bisa menarik kesimpulan penting yang ada di slide ini. Untuk menciptakan user experience yang baik, dibutuhkan usability yang baik pula. Nah, artinya kedua hal ini sangat mendukung satu sama lainnya. Jadi kita tidak bisa berharap pengguna memiliki pengalaman yang menyenangkan jika sistem yang mereka gunakan itu terasa sulit dan membingungkan gitu. Nah, dan dari situ kita bisa simpulkan bahwa sebaik-baiknya user interface adalah yang memiliki usability yang baik dan mampu menciptakan user experience yang baik pula. Nah, ini menjadi standar ideal yang harus kita kejar ketika merancang sebuah antarmuka atau interface. UI bukan hanya soal cantik secara visual. UI yang baik adalah
yang fungsional, mudah digunakan dan meninggalkan kesan positif pada penggunanya. Slide ini menampilkan diagram lingkaran berlapis yang sangat menarik. Ini bersumber dari grup Conference Amsterdam ya, yang menggambarkan hubungan bertingkat antara utility, usability, desirability, dan user experience. Nah, kita akan baca dari dalam keluar ya. Lapisan paling dalam adalah utility. Nah, ini adalah fondasi paling dasar. Di sini pengguna mengatakan produknya berguna dan memenuhi kebutuhan saya. Artinya, produk tersebut harus memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan penggunanya. Jika pengguna produk tidak berguna, tidak ada gunanya dilanjutkan ke lapisan berikutnya. Nah, lapisan kedua adalah usability. Nah, di sini pengguna mengatakan saya dapat menggunakan produk ini dengan mudah. Nah, di sini produk tidak hanya berguna, tetapi juga bisa diakses dan dioperasikan dengan mudah. Nah, ini berkaitan dengan kemudahan penggunaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Lapisan ketiga adalah desirability. Jadi, pengguna mengatakan saya suka dengan tampilan produk dan merasa nyaman saat menggunakannya. Nah, di sini ada unsur estetika dan kenyamanan yang membuat pengguna berkeinginan untuk menggunakannya. Jadi tampilan yang menarik, navigasi yang intuitif, semuanya ada di lapisan ini. Dan lapisan terluar adalah user experience. Nah, pengguna mengatakan pada user experience ini, saya merasakan pengalaman yang menyenangkan dengan produk ini. Nah, ini adalah hasil dari semua lapisan sebelumnya yang bekerja bersama dengan baik. Nah, intinya adalah produk yang memberikan UX terbaik adalah yang berhasil memenuhi kebutuhan di semua lapisan ini. Nah, mulai dari fungsi, kemudahan, keinginan untuk digunakan, dan hingga pengalaman keseluruhan yang menyenangkan tadi. Sekarang kita masuk ke topik kedua yang sangat penting, Schneiderman 8 Golden Rules of Interface Design, atau 8 aturan emas desain antarmuka dari Schneiderman. Ben Schneiderman adalah seorang peneliti atau profesor di bidang HCI yang sangat berpengaruh. Beliau ini merumuskan 8 aturan ini yang hingga hari ini masih menjadi salah satu pedoman yang paling diakui dalam merancang antarmuka yang baik. Jadi ke-8 aturan tersebut adalah, pertama, strive for consistency. Jadi usahakan konsistensi. Kedua, enable frequent users to use shortcut, yaitu fasilitasi pengguna rutin dengan pintasan atau shortcut. Yang ketiga, offer informative feedback, berikan umpan balik yang informatif. Yang keempat, design dialog to yield closer, yaitu rancang dialog untuk memberikan kejelasan akhir. Yang kelima, offer error prevention and simple error handling, yaitu cegah error dan tangani dengan sederhana. Yang keenam, permit easy reversal of action, mudahkan pembatalan aksi. Yang ketujuh, support internal locus of control, jadi dukung pengguna untuk merasa berkontrol. Dan kedelapan, reduce short-term memory load, yaitu kurangi beban memori jangka pendek pengguna. Nah, ini kita akan bahas masing-masing satu persatu dengan contoh nyata gitu ya di slide berikutnya. Oke, aturan pertama adalah konsistensi. Prinsipnya sederhana, elemen-elemen yang sama di dalam aplikasi harus tampil dan berperilaku dengan cara yang sama di seluruh bagian aplikasi tersebut. Contohnya yang ditampilkan di slide ini sangat ilustratif. Bayangkan sebuah tombol delete yang tampil dalam 5 warna berbeda, merah, biru, kuning, hijau, dan hitam. Ini adalah contoh yang tidak konsisten dan sangat membingungkan pengguna. Nah, jadi mereka tidak tahu mana yang benar atau apakah perbedaan warna itu punya arti berbeda. Jadi konsistensi berlaku pada banyak aspek. Warna tombol, ukuran font,
posisi elemen navigasi, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Nah, poin penting tambahan di sini adalah sebaiknya ikuti konvensi yang sudah umum dipahami oleh pengguna. Misalnya pengguna sudah terbiasa bahwa tombol berbahaya atau deskriptif itu berwarna merah. Jadi kalau Anda membuat tombol delete berwarna hijau, pengguna akan bingung. Nah, jadi ikuti ekspektasi yang sudah ada. Jangan membuat pengguna belajar ulang dari nol gitu ya. Aturan yang kedua adalah shortcut atau pintasan. Shortcut diperlukan terutama untuk pengguna yang rutin menggunakan aplikasi atau yang sering menjalankan fungsi tertentu. Bayangkan seorang akuntan misalnya, yang setiap hari menggunakan aplikasi spreadsheet atau Excel. Jika setiap kali ingin menyalin data, dia harus klik menu cari opsi copy, lalu klik. Itu sangat menyita waktu dan melelahkan kan. Nah, dengan adanya shortcut, pengguna berpengalaman bisa menjalankan tugasnya jauh lebih cepat dan efisien. Contoh paling klasik yang ada di slide ini adalah Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Nah, hampir semua pengguna komputer hafal shortcut ini karena memang sangat membantu produktivitas sehari-hari. Nah, contoh lain misalnya Ctrl Z untuk undo, Ctrl Save untuk menyimpan, Ctrl P untuk memprint gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita merancang aplikasi, pikirkan pengguna yang akan menggunakannya secara intensif setiap hari. Nah, berikan mereka jalan pintas atau shortcut yang membuat pekerjaan mereka lebih cepat. Aturan yang ketiga adalah informative feedback atau umpan balik yang informatif. Prinsip ini menyatakan bahwa sistem harus selalu memberikan respon yang jelas kepada pengguna atas setiap aksi yang mereka lakukan. Tujuannya adalah agar pengguna paham bahwa aksinya itu sudah direspon oleh aplikasi. Jadi, feedback ini bisa berupa dua hal. Pertama, konfirmasi bahwa sebuah aksi sudah berhasil dilakukan. Yang kedua, dan ini sangat penting, pesan konfirmasi sebelum melakukan suatu aksi yang bersifat permanen dan berbahaya. Contoh yang ada di slide ini adalah dialog dari Mac OS ketika pengguna ingin mengosongkan trash atau tempat sampah. Jadi sistem menampilkan dialog, "Are you sure you want to permanently erase the item in the trash? You can undo this action." Lalu ada dua pilihan, cancel atau empty trash. Nah, ini adalah contoh informatif feedback yang sangat baik. Nah, jadi sistem tidak langsung menghapus begitu saja, tetapi sistem mengingatkan pengguna bahwa tindakan ini tidak bisa dibatalkan. Nah, dan memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan ulang gitu ya. Nah, ini mencegah pengguna dari kesalahan yang tidak disengaja. Aturan yang keempat adalah design dialog to yield closure atau merancang dialog untuk memberikan kejelasan bahwa sebuah proses telah selesai. Prinsipnya pengguna harus tahu kapan suatu proses telah berakhir. Nah, jadi mereka tidak boleh dibiarkan menebak-nebak apakah proses masih berjalan atau sudah selesai gitu kan. Nah, contoh di slide ini adalah proses instalasi Microsoft Office di Mac. Nah, jadi perhatikan tampilannya ini setelah semua tahapan instalasi selesai, sistem menampilkan layar dengan tanda centang hijau besar dan tulisan the installation was successful, the software was installed. Nah, pesan ini memberikan closure yang jelas. Nah, jadi pengguna langsung tahu tuh bahwa proses instalasi sudah selesai. Nah, mereka tidak perlu menunggu lagi dan tidak ada tahapan lain yang harus dilakukan. Bayangkan kalau tidak ada pesan ini, pengguna itu akan terus menunggu dan bertanya-tanya apakah ini sudah selesai atau belum, apakah saya perlu melakukan sesuatu lagi ataukah tidak. Nah, jadi selalu rancang antarmuka yang memberikan konfirmasi yang jelas di akhir setiap proses yang bermakna.
Aturan kelima adalah simple error handling atau penanganan error yang sederhana. Prinsipnya ada dua bagian. Pertama, jika terjadi error, beritahu pengguna apa yang terjadi dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Yang kedua, arahkan pengguna tentang apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menghindari atau memperbaiki error tersebut. Slide ini menampilkan perbandingan yang sangat tepat. Di bagian atas ada dialog error dari Max yang mengatakan apps ini tidak dapat dibuka karena berasal dari developer yang tidak dikenal. Nah, kemudian sistem menjelaskan mengapa hal ini terjadi dan memberikan konteks yang cukup. Nah, ini adalah penanganan error yang baik. Ya, pesannya jelas, mudah dipahami, dan pengguna tahu apa yang terjadi gitu kan. Nah, di bagian bawah ada tampilan blue screen of death dari Windows lama, berisi kode-kode teknis yang tidak bisa dipahami oleh pengguna awam sama sekali. Nah, ini adalah contoh penanganan error yang buruk. Pengguna panik, tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak tahu harus berbuat apa gitu kan. Nah, sebagai desainer, tanggung jawab kita adalah memastikan pesan error kita manusiawi. Nah, yaitu ditulis untuk pengguna, bukan untuk programmer. Aturan keenam adalah isi reversal of action atau kemudahan untuk membatalkan aksi. Prinsipnya, mudahkan pengguna untuk membatalkan atau mengulang proses yang sudah mereka lakukan. Nah, ini sangat penting karena pengguna sering melakukan kesalahan dan mereka harus merasa aman bahwa kesalahan tersebut itu bisa mereka perbaiki. Jadi ketika pengguna tahu bahwa mereka bisa membatalkan aksi dengan mudah, mereka akan lebih berani mengeksplorasi fitur-fitur aplikasi tanpa mereka takut untuk melakukan kesalahan permanen gitu kan. Contoh yang ditampilkan dalam di sini adalah fitur undo di macOS Finder. Nah, dengan shortcut Command plus Z, pengguna bisa membatalkan pemindahan file yang tidak sengaja. Nah, ini adalah fitur yang sangat dikenal dan diandalkan oleh hampir semua pengguna komputer kan. Nah, jadi contoh lain di kehidupan sehari-hari, tombol undo di aplikasi desain grafis, fitur undo ketika mengetik teks, atau bahkan tombol batalkan transaksi di aplikasi perbankan. Aturan ketujuh adalah support internal locals of control atau mendukung rasa kontrol pengguna terhadap aplikasi. Prinsipnya, berikan kebebasan kepada pengguna untuk mengatur atau memutuskan sesuatu di dalam aplikasi. Jadi pengguna harus merasa bahwa merekalah yang memegang kendali atas sistem, bukan sistem yang mengendalikan mereka. Jadi ketika pengguna merasa tidak punya kontrol, misalnya sistem tiba-tiba berubah sendiri atau mereka tidak bisa mengatur preferensi mereka akan merasa tidak nyaman. Mereka merasa frustasi gitu kan, dan akhirnya meninggalkan aplikasi tersebut. Jadi contoh yang sangat jelas ada di slide ini, halaman setting di macOS. Jadi pengguna bisa memilih tampilan light, dark, auto, dan memilih akun accent color, mengatur ukuran icon sidebar, menentukan default browsernya, dan banyak lagi. Jadi semua pilihan ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan preferensi mereka. Jadi semakin banyak kontrol yang bisa kita berikan kepada pengguna dalam batas yang wajar, semakin nyaman mereka menggunakan aplikasi kita. Aturan ke-8 dan terakhir adalah reduce short-term memory load atau mengurangi beban memori jangka pendek pengguna. Prinsipnya adalah jangan paksa pengguna untuk mengingat terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak ditampilkan dan dibantu oleh sistem. Jadi memori jangka pendek manusia itu sangat terbatas. Penelitian klasik oleh George Miller menunjukkan bahwa manusia rata-rata hanya bisa menyimpan 7 item plus minus 2 atau dalam memori jangka pendeknya. Jadi jika antarmuka kita memaksa pengguna untuk mengingat banyak hal sekaligus, itu akan sangat melelahkan dan rawan kesalahan. Contoh yang ditampilkan di slide ini adalah fitur recently review
di aplikasi kontak. Jadi alih-alih pengguna harus mengingat sendiri siapa yang baru mereka hubungi, jadi aplikasi itu sudah secara otomatis menampilkan daftar kontak yang terakhir dilihat. Nah, jadi pengguna jadi tidak perlu lagi mengingat sistem yang mengingatkan gitu kan. Jadi contoh lain fitur autofill di form, jadi kemudian breadcrumb navigation yang menentukan posisi pengguna di dalam website, atau progress indikator yang menunjukkan pengguna sedang berada di tahap keberapa dalam suatu proses. Nah, setelah kita membahas ke-8 aturan tersebut, slide ini memperkenalkan alat praktis yang sangat berguna, yaitu Schneiderman Checklist. Jadi checklist ini yang bersumber dari Interaction Design Foundation memuat ke-8 prinsip tadi, beserta pertanyaan-pertanyaan panduan yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah sebuah antarmuka sudah memenuhi masing-masing prinsip tersebut. Misalkan untuk prinsip strive for consistency, pertanyaan yang diajukan antara lain, apakah gaya elemen ini dipertahankan secara konsisten di seluruh situs atau aplikasi? Apakah konten ditempatkan di lokasi yang tepat? Dan seterusnya untuk setiap prinsip. Nah, jadi Schneider Checklist ini bisa kita gunakan sebagai alat evaluasi antarmuka, baik untuk antarmuka yang sedang kita rancang sendiri maupun untuk mengevaluasi antarmuka yang sudah ada. Nah, jadi di kolom terakhir ada kontak centang atau mark complete yang menunjukkan bahwa apakah prinsip tersebut sudah terpenuhi atau belum. Nah, ini adalah salah satu alat heuristik evaluation yang paling sederhana namun efektif dalam hubungan interaksi manusia dan komputer. Jadi simpan referensi ini dan gunakan bisa kita gunakan di proyek desain kita ke depannya. Kita masuk ke topik terakhir hari ini, bentuk-bentuk antarmuka. Ada banyak sekali jenis antarmuka yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai dari dua yang paling fundamental. Yang pertama adalah Command Line Interface atau CLI. Ini adalah jenis antarmuka paling klasik di mana pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perintah teks yang diketik langsung. Jadi tampilannya seperti yang ada di slide ini, layar hitam dengan tulisan putih-putih. Untuk bisa menggunakannya, pengguna harus hafal gitu kan. Kita harus hafal dan memahami perintah-perintah yang valid. Jadi CLI ini masih sangat banyak digunakan oleh para developer, sistem administrator atau profesional IT hingga hari ini karena kecepatan dan fleksibilitasnya. Yang kedua adalah Graphical User Interface atau GUI. Ini adalah jenis antarmuka yang paling familiar bagi kebanyakan orang, yaitu menggunakan elemen visual yang seperti icon, tombol, menu, dan jendela yang bisa diklik menggunakan mouse atau disentuh di layar sentuh. Nah, jadi contohnya adalah tampilan start menu Windows yang ada di slide. UI jauh lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh pengguna awam. Nah, dibandingkan dengan CLI tadi. Nah, jadi karena tidak memerlukan hafalan perintah, jadi semua tersedia secara visual. Kita lanjut dengan 3 bentuk antarmuka lainnya. Yang ketiga adalah speech atau voice interface. Jadi antarmuka ini berbasis suara. Nah, di sini pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah suara. Contoh yang paling terkenal adalah Siri dari Apple yang ada di slide ini, yang siap mendengarkan perintah dan respon "Go ahead, I'm listening". Selain Siri, ada juga Google Assistant, Amazon Alexa, dan sebagainya. Jadi antarmuka sejenis ini sangat berguna untuk situasi di mana tangan pengguna tidak bisa digunakan, misalkan sedang mengemudi. Yang keempat adalah wearable interface. Ini adalah antarmuka pada perangkat yang dipakai di tubuh. Contoh paling populer saat ini adalah smartwatch ya. Smartwatch seperti Apple Watch. Jadi ukuran layarnya sangat kecil sehingga desainnya harus sangat efisien. Jadi harus hanya menampilkan informasi yang paling penting dan relevan saja. Nah, yang kelima adalah information dashboard. Jadi ini adalah antarmuka yang menampilkan berbagai informasi sekaligus dalam satu tampilan. Jadi contoh di slide ini adalah panel kontrol pada
treadmill gym yang menampilkan kecepatan, waktu, kalori, dan informasi lainnya secara bersamaan. Jadi dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran situasi secara sekilas. Jadi at a glance gitu kan. Jadi sehingga pengguna itu bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan kita sampai pada dua bentuk mata-muka yang paling modern dan futuristik. Yang keenam adalah augmented reality (AR) dan mixed reality, di mana elemen digital digabung dengan tampilan dunia nyata. Jadi contoh paling populer yang ada di slide ini adalah Pokemon Go. Jadi ini di mana pemain melihat dunia nyata melalui kamera smartphone mereka. Jadi tetapi ada karakter Pokemon digital yang muncul di atas jadi seolah-olah ada di dunia nyata gitu kan. AR ini kini juga banyak digunakan di industri lain seperti arsitektur, pendidikan, dan retail. Jadi misalnya fitur coba nyetur virtual di rumah kita itu sudah dipakai di aplikasi IKEA. Nah, yang ketujuh adalah virtual reality (VR). Nah, di mana pengguna sepenuhnya masuk ke dalam dunia digital menggunakan headset khusus. Nah, jadi di VR ini pengguna tidak lagi melihat slide ini menggunakan menunjukkan seseorang yang jadi pengguna ini tidak lagi melihat dunia nyata, mereka itu sepenuhnya berada di lingkungan virtual yang imersif gitu kan. Jadi contoh di slide ini menunjukkan seseorang yang menggunakan headset VR untuk melihat model 3D anatomi jantung manusia. Nah, ini menggambarkan potensi VR yang luar biasa dalam bidang pendidikan medis. Mahasiswa kedokteran bisa melihat organ tubuh dari dalam tanpa memerlukan kadaver fisik gitu kan. Nah, kedua teknologi ini adalah frontier terbaru dalam mendesain desain antarmuka dan diprediksi akan semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan.